Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini Via bakalan cerita tentang seorang sahabat yang baru saja usai peperangan yang mengecek pasukan muslim. Tiba-tiba dikejutkan dengan rintihan salah seorang prajurit muslim. "Akhi, haus!" Dia berteriak, "haus, air!" Rintih seorang prajurit muslim. Dengan segera sahabat yang mengecek tersebut segera mengambil air dan membawanya di dekat prajurit yang merintih kehausan tadi. Tapi setelah diberikan kepada prajurit tersebut, tiba-tiba tak jauh dari tempat itu terdengar rintihan prajurit lain yang juga meminta air. Nah, prajurit pertama yang sedang memegang botol minum segera mengurungkan niatnya untuk minum. Diberikannya botol minum tadi sambil berkata, "Berikan kepadanya, dia lebih membutuhkan daripada saya." Dengan segera dibawanya botol minum tadi ke arah prajurit kedua yang merintih kehausan. Namun setelah sampai dan botol telah diberikan kepada prajurit kedua, tiba-tiba terdengar lagi rintihan seorang prajurit yang juga meminta air. Sama seperti prajurit pertama, prajurit kedua itu pun mengurungkan niatnya untuk meminum air dan menyarankan untuk memberikan kepada prajurit ketiga. Namun segera dibawahnya botol minum tadi ke prajurit ketiga. Tapi sayang, belum sempat air diberikan kepada prajurit ketiga, prajurit ketiga telah syahid. Akhirnya sahabat tersebut kembali ke prajurit kedua, tapi ternyata prajurit kedua pun telah syahid. Dan ketika sahabat tersebut menuju prajurit pertama, nasib yang sama menimpahnya. Ya, belum sempat air diberikan, ia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah karena lebih mementingkan saudaranya yang kehausan. Prajurit pertama dan kedua rela mengorbankan kepentingan dirinya, bahkan sampai mengorbankan jiwanya. Jadi teman-teman, yang akan Via bahas pada sore hari ini ialah bergaul merupakan langkah awal membangun ukhuwah Islamiyah. Teman-teman sekalian, pernah kalian mendengar pengorbanan orang yang begitu agung seperti Alkisah sahabat Nabi SAW yang barusan dia ceritakan? Nah, pasti di zaman sekarang kayaknya masih jarang orang yang rela mengorbankan jiwanya untuk saudaranya, boro-boro mengorbankan jiwanya. Justru sekarang ini yang sering kita jumpai hanya gara-gara makanan, harta benda, pacar, dan hal kecil lainnya. Sesama muslim saling hujat-menghujat, saling memukul, bahkan sampai membunuh, membunuh, nauzubillahi min dzalik. Coba saja kamu baca-baca media massa dan berita di TV, pasti gampang kamu temui peristiwa yang bikin mengelus dada. Contohnya, paling banyak di dunia remaja adalah tawaran pelajar yang hampir semua terjadi gara-gara rebutan cewek atau cowoknya. Nah, kalau kita membaca kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW, khususnya setelah Islam menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Nah, ketika akan menjumpai kehidupan masyarakatnya yang toleran, saling menolong, saling membantu, bahkan saling berkorban untuk kepentingan saudara muslimnya yang lain. Peristiwa sangat menyejar yang menjadi bukti kalau Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan adalah ketika Rasulullah SAW baru sampai di kota Yasrib atau Madinah. Pada waktu itu ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, dan ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang-orang non-muslim atau Yahudi yang berada di kota Madinah. Seperti yang sudah kamu tahu, kaum muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta benda sama sekali, teman-teman. Jadi semuanya ditinggalkan di Makkah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, khususnya untuk ta'khi alias mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Ini adalah kisah yang sangat menarik tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Ceritanya, setelah kaum Muhajirin sampai di Madinah, Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya dari kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, setelah itu belum mengumumkan ta'khi
ini di depan para sahabat, Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haritha, Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah, dan lainnya. Jadi teman-teman, saat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, kemudian merangkul Abdurrahman bin Auf sambil berkata, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW telah menjadikan engkau persaudaraan denganku dalam ikatan akidah dan ukhuwah Islamiyah. Inilah hartaku, ambillah separuhnya untukmu. Aku juga memiliki kebun kurma yang luas, maka gunakanlah separuhnya untuk engkau manfaatkan. Dan aku punya istri lebih dari satu. Jika engkau mau," Masya Allah teman-teman, dia tawarkan istrinya kepada saudaranya, "Aku akan ceraikan salah satu untuk engkau nikahi." Masya Allah teman-teman. Tentu coba deh teman-teman, kalau kamu tawarin seperti itu, bagaimana jawabanmu? Wah, senang sekali bro, bakalan diterima dengan lapang dada, terus berterima kasih berkali-kali, dan tak lupa mengucapkan alhamdulillah selanjutnya. Singkat semuanya gitu gah. Teman-teman, tapi lain dengan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf tadi. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan itu, beliau sambil tersenyum menjawab, "Cukuplah engkau tunjukkan pasar kepadaku, wahai saudaraku. Semoga Allah membalas kemurahan hatimu." Subhanallah, Abdurrahman bin Auf gitu banget teman-teman. Ada yang bertanya enggak? Kok bisa-bisanya menawarkan kepada orang yang baru saja dikenal sampai segitunya teman-teman? Kalau memberi harta sih oke lah teman-teman. Tapi kalau sampai memberi tanah plus istri, waduh, kayaknya nggak kepikiran sampai ke situ deh teman-teman. Itulah efek dari yang namanya ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi, kok bisa? Itulah efek dari syahadat mereka kepada Rasulullah SAW. Kok mereka enteng memberi semua harta miliknya ya teman-teman? Itulah efek sikap seorang mukmin sejati ketika mendengar perintah Rasulullah SAW. Seperti yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Dan mereka orang-orang beriman mengatakan, "Kami dengar dan kami taat." Yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bantu-membantu di antara sesamanya, laksana sebuah jasad. Apabila salah satu bagiannya sakit, yang lain tiada bisa tidur di malam hari dan menggil karena demam. Terus gimana caranya ya biar bisa punya ukhuwah Islamiyah yang erat sebegitunya teman-teman?" Nah teman-teman semua atau kawan-kawan, Syahid Imam Hasan Al-Banna pernah mengatakan kalau ukhuwah Islamiyah itu punya tingkatannya loh teman-teman. Tingkatan ukhuwah terendah adalah salamatus sadr alias berlapang dada. Maksudnya kita ridho dengan saudara kita. Tidak ada iri, dengki, dan prasangka buruk terhadap saudara kita. Sedangkan tingkatan tertinggi adalah itsar alias mementingkan kepentingan saudara kita di atas kepentingan pribadi kita, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah SAW pasca peperangan yang barusan tadi Via ceritakan. So, hal utama yang mesti kita lakukan untuk merasakan ukhuwah Islamiyah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan bergaul, baik secara perorangan alias fardiyah maupun dalam perkumpulan atau istilah karenanya berjamaah. Bagaimana mau merasakan ukhuwah kalau kamu ngekam saja di kamar terus ayo beraktivitas ya, meskipun gak harus juga kamu nongkrongin teman-teman yang pada kongkong terus di pinggir jalan atau ikut-ikutan jrang-jreng begadang semalam. Terus akhirnya di sekolahan
deklak dekluk, melang buana ke dunia entah berantem atau berantah, tapi paling tidak kamu punya komunitas yang positif loh teman-teman. Di sekolah kah? Banyak tuh kan teman-teman, misalkan di sekolah, kalau di sekolah Curhat dikit ya, haha. menengah itu kan adanya OSIS atau ekstrakurikuler rohis dan perkumpulan-perkumpulan yang positif lainnya. Nah, disitulah kamu mulai menerapkan jurus-jurus berukhuwah Islamnya. Nggak keren tuh kan teman-teman? Setiap hari waktu kita hanya habis untuk muter-muter seputar mandi, makan, nonton TV, sekolah, belajar, makan, mandi, nonton TV, sekolah, belajar. Coba ulang 100 kali pasti bosan teman-teman. Kalau berterus seperti ini, terusan seperti ini teman-teman, bisa-bisa selama hidup yang kita kenal hanya ayah, ibu, anak, dan istri. Repot nggak teman-teman? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. So, dengan bergaul dengan orang lain, insya Allah kita akan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang dan memberi manusia. Sorry ya, agak sedikit error gue tertawa. Dan banyak orang. Maksudnya, insya Allah kita akan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang dan menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mungkin itu saja yang dapat Via sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Thanks you.